kita kembali lagi di Battle of Komik. Battle of Komik. Baik, hadirin yang berbahagia. Langsung saja ya. Kalian semua ya, kamu semua sudah pada kenal dong siapa aku. Kalau belum, kita langsung. Kita langsung saja langsung ya. Kita punya kurang lebih sekitar 4 komik dengan, ya anggap aja 4. Kita mulai. Kita punya siapa sih? Tepuk tangan yang meriah saudara-saudara untuk Mas Sidik. Nah, yang kedua kita punya komik jarang-jarang komik bawa keluarga. Kita masuk yang ketiga. Nah, ini matchingnya bos. Ini wajahnya kayak tampilan spanduk sinetron. Kita langsung panggil Asep Suwaji. Wow. Ini matching bos. Dari Bekasi. Umurnya panjang, kelahiran masih muda, KTP baru jadi, SIM-nya nembak. Nah, kita panggil langsung pecinya merah, amin. Duduk bang. Yes, ya. Tapi sebelumnya begini, kita coba tes tingkat IQ masing-masing komik. Kita tanya sama Awe. Bener kan Awe? Nama Awe. Awe, kita tanya Awe. Awe sehat? Sehat. Anaknya sehat? Sehat. Baik, kalau begitu kita tanya siapa nama kamu kakak? Jordan. Baik. Aduh. Masih pakai bro? Jordan, artinya depan. Cuy, jarang-jarang orang pakai brongkos. Baik, nah, Kang Asep, menurut Kang Asep, pendidikan yang penting awalnya itu di mana, Kang Asep? Sejak dalam kandungan. Analisisnya susah. Baik, kita tanya, ini mau digabung pesan satu? Saya tanya dulu nih. Ini dulu, biar nggak tersinggung. Ini miring ini. Biar nggak tersinggung. Studionya miring ini. Aduh, amin. Kita pipisin yuk. Untung Jokowi nggak ngeliat kamu cinta. Baik kalau gitu. Iya, biasanya kan sekarang Metro Mini dikandangin. Ada yang salah, maaf. Baik, sorry. Oke, gini aja. Dengan 2 ini kita rangkum aja ya. Pertanyaan ini kita rangkum. Pertanyaannya, pilih pilihan ganda apa esai? Pertanyaannya, apakah tanggal lahir kamu berdua sama? Matanya melotot, poninya penggabungan antara Elias Pikal dan Elia Kadam. Baik, kita mulai. Mas Mosidik, menurut Mas Mosidik, selain pendidikan, faktor apa lagi yang sangat urgent untuk anak tersebut bisa dalam kategori yaitu? Diajarin nyetir yang benar. Wih, tepuk tangan. Oke, Mas. Saya pertanyaan berikutnya adalah, maaf, kita harus closing, baby. Nah, kalau begitu, jangan kemana-mana. Kita akan ketemu lagi di Battle of Komik. Ini yang saya suka, kembali lagi di Battle of Komik. Surga loh. Cinta-cinta semuanya Metro TV dimanapun kamu berada, pasti masih sabar untuk menunggu momen-momen istimewa dalam hal pembahasan pendidikan anak. Kameranya di situ. Oleh karena itu, kita akan secara khusus melangsungkan siapa sih komik-komik kita yang akan mendelegasikan hal tersebut. Kita panggil langsung. Boleh tepuk tangan semuanya untuk Mosidi. Menurut gua, dongeng anak kecil gua itu nggak bener. Dongeng pertama yang dikasihin ke gua adalah Kisah Sang Kuryang. Di sini siapa yang tahu ceritanya, siapa yang nggak tahu? Yang tahu tolong ceritain, nama yang nggak tahu. Ya, Sang Kuryang itu gila, itu menurut gua adalah kisah rakyat yang nggak mendidik. Yang pertama adalah, jadi Sang Kuryang itu ada seorang anak kecil, ibunya itu adalah titisan dari Dewata. Datang ke bumi, menikah dengan seekor anjing. Ini gimana cara lu nikah sama seekor anjing? Pasang cincinnya gimana ya? Gimana? Gitu, terus nikah, tapi anjingnya itu orang gitu. Cuman entah kenapa mungkin keenakan jadinya jadi anjing terus.
Terus anjing ini jadi bapaknya. Ibunya nggak ngasih tahu apapun ke sang kuryang, ke anaknya bahwa bapaknya anjing. Jadi anaknya bersahabat dengan anjing yang disangka adalah piaraannya. Ya, sampai suatu hari mereka sangat bersahabat. Akhirnya sang kuryang disuruh pergi buat berburu. Karena berburunya nggak dapat, akhirnya siapa yang ditembak? Anjingnya. Ini macam apa mental anak-anak kita dikasih tahu, lo kalau misalnya nggak dapat buruan, temen lo terus anjingnya dimakan. Ini orang Sunda apa orang Batak nih sebenarnya? Sang kuryang itu di Sunda, di Bandung. Kok makan anjing? Terus akhirnya, ya, si ibunya marah, malin kunda. Sang kuryangnya digebok, dipukul pakai centong kayu, sampai berdarah. Centong kayu macam apa yang bisa digetokin ke kepala sampai berdarah? Hah, pernah nggak lo kena cetuk gitu? Biasa aja paling, kenapa bisa berdarah? Itu pasti ujung bawahnya tuh segini-gini sama nyokapnya. Gila, ini cerita macam apa yang dikasihin ke kita waktu jauh dari kecil. Akhirnya sang kuryang pergi dari rumah, ngambek. Ini mental cemen. Baru ditabok sama centong aja udah kabur. Apa kayak gitu, dimarahin bokap kayak apa kayak, diberhentiin uang jajan paman apa terserah. Ditabok pakai centong kayu, kabur. Habis itu pas dewasa dia balik lagi dan dan akhirnya jatuh cinta sama ibunya yang ibunya tuh nggak tua-tua ya. Ya, jatuh cinta sama ibunya dan akhirnya dia mau menikahi ibunya. Ibunya tahu ketika lagi cari kutu sang kuryang. Ini pacaran macam apa nyari kutu? Lagi nyari kutu gitu. Hah? Mengapa ada bekas luka centong? Ini pala kamu kenapa? Oh, ditabok centong. Gitu. Akhirnya, karena dia tidak mau menikah, dia nyuruh sang kuryang untuk bikin sebuah kapal. Nah ini, di sini terlihat sekali bahwa sang kuryang itu gak syariah. Karena sang kuryang meminta bantuan jin untuk bikin kapal. Ya, dibikinlah sama jin. Akhirnya dibikinlah sama ibunya, seolah-olah sudah subuh. Jadi orang-orang desa dikumpulin, disuruh nyalain api apa segala macam supaya terlihat terang. Ini nipu lagi, anaknya lagi ditipu. Itu anaknya lagi. Anaknya mau aja ketipu. Wah, sudah subuh, aku gagal. Padahal kan ada azan subuh. Udah gitu sang kuryangnya marah, dia tendang perahunya, jedar, perahunya jadi gunung. Lo gak tahu ceritanya? Lo pantesan bengong. Itu hasil pendidikannya, besarnya ya seperti kami semua ini. Saya mau sidik, selamat malam. Gimana? Sudah dengar cerita sang kuryang? Jelas teman-teman Metro TV maupun di studio maupun dimanapun berada pasti pengen berlanjut ke yang kedua. Kalau gitu langsung saja ya kakak ya. Berhubung karena sudah malam juga ya, kita langsung lanjut saja untuk penampilan komik kita yang kedua. Asep Sandi. Lu MC apa tukang obat? Halo, apa kabar semuanya? Asep in the house. Seperti biasa ya, yang ganteng mana suaranya? Yang cantik mana alamat rumahnya? Abis ini gue anterin pulang ya. Ya abis ini gue ngojek. Ya nama gue Asep ya, nama yang indah ya. Tapi lu boleh panggil gue ganteng. Iya, karena nyokap gue waktu kecil sering banget panggil gue ganteng. Iya, tapi anehnya dia nggak pernah panggil gue pinter. Mungkin gue bukan orang yang pinter ya, mungkin gue cuma ganteng. Ya. Dan ngomong-ngomong mengenai pendidikan anak ya, nyokap gue juga waktu kecil nggak pernah ngedidik gue untuk jadi orang pinter. Nyokap gue nggak pernah ngedidik gue untuk jadi dukun. Iya. Dia cuma wanti-wanti biar gue jadi orang yang begonya nggak kelihatan. Iya, kayak gitu. Gue waktu itu ikut kursus table manner, tata cara makan yang baik dan benar. Ya biar waktu makan gue masih kelihatan pinter gitu ya. Di samping waktu itu gue punya rencana buat ngajak gebetan gue candlelight dinner. Iya, pas candlelight dinnernya gue kalang kabut. Iya, gue
sering kena tegur atau kena marah gebetan gue itu pas candlelight dinner. Soalnya gue tau nggak, gue gunain sendok teh buat ngaduk kopi. Katanya itu salah. Kalau sendok teh buat sendok teh aja. Kalau buat ngaduk kopi lu pakai sedotan. Iya. Atau pakai tangan kosong kalau nggak ada sedotan. Terus gue juga kena marah gara-gara gue ngelap ilernya nggak elegan ya. Gue ngelap iler dia pakai kain pel. Kagak elegan banget. Terus ngomongin mengenai pendidikan anak ya. Ya, balik lagi itu terakhir. Terakhir loh. Iya, pendidikan anak ya. Banyak dengerin dong. Banyak yang bilang pendidikan anak itu penting, men. Tapi kalau menurut gue pendidikan orang tua untuk mendidik anak-anaknya jauh lebih penting, ya nggak? Oke, itu aja deh. Aduh, baik. Baik, kalau begitu, Bapak Ibu tercinta, para penikmat Battle of Comic Metro TV, dimanapun kamu berada, itu baru dua komik. Dan mau tahu komik-komik berikutnya nanti, jangan kemana-mana, tunggu kami di stand up comedy, di Battle of Comic. Hai kamu, pemirsa Metro TV, dimanapun kamu berada, ketemu lagi di Battle of Comic. Baik. Meriah cuy, iyalah. Makan dapat, duit dapat, harus meriah. Baik, kalau begitu kita langsung ya. Tadi sudah ada Mas Mosidik, kemudian ada Asep Suaji yang ngebasahin mic, dan berikutnya kita punya komik ketiga. Dan komik ini kebetulan sangat fenomenal. Pokoknya baik, kalau begitu kita panggil saja ya. 1, 2, 3, mau tepuk tangan yang meriah untuk Lalo. Selamat malam. Ngomong pendidikan anak. Dulu, gak usah diingat kali. Dulu kali. Jangan ketawa, tunggu dulu. Ini cerita dulu, slow. Ya kan? Slow. Dulu kalau kalian percaya apa tidak, aku ini kurus. Jangan tunggu dulu. Jadi kan, waktu pas aku kurus itu, mama aku maksa kali aku harus makan. Loh, kau harus makan biar besar badanmu. Kalau malas-malas kayak mana kau nanti mau besar? Pas sudah besar, terbalik dunia. Awas kau makan. Yang gak enak lagi, mama aku lagi main poker, dia main Facebook. Iya, enggak, lagi santai main poker. Aku cuman lewat ini. Mama aku, ngapain kau? Mak, cuman lewat, habis itu nanti. Habis aku senggol gini habis. Ya, terus kalau cara-cara menasehatin, mama aku lain. Kan ada cara yang lembut kan, kalau kita menasehatin kan. Kalau orang tua itu menasehatin ada yang lembut gitu kan. Tolong ya, jangan kebut-kebutan di jalan. Tapi pasti anaknya agak melawan ya kan. Cerewet kali pun mama ini. Iya kan? Karena terlalu lembut. Kalau terlalu kasar pun salah. Kau jangan ngebut-ngebut. Memang diam. Dalam hati, awas kau tua. Iya kan? Mama aku mantap. Mak, dengar baik-baik. Aku muji mama. Mantap. Dia, nggak ngerti lah. Dia lembut ya. Dia lembut kali kalau menasihatin aku. Lala, jangan ngebut-ngebut ya.
tapi giginya rapat. Pegang parang. Pas ku tanya, Mama marah ya? Enggak. Tapi ini tangannya? Enggak, naik. Mak, jadi itu parangnya untuk apa? Enggak. Selalu aja. Mana tahu kau gatal. Biar Mama garuk. Nah, terus ada lagi. Zaman sekarang anak-anak itu selalu terlalu mendramatisir. Ini nggak enak. Umur 4 tahun dimarahi sama mamanya. Umur 6 lah. Dimarahi keponakan anakku, dimarahin gara-gara nilainya rendah. Kau kenapa nilai matematika kau rendah? Dia ekspresinya kayak sinetron. Bukan begitu. Aku udah berusaha. Terus bapaknya mau marah pun nggak jadi. Iya, kalian jangan ketawa. Bapaknya pun terakhir marahnya pun macam sinetron itu. Selamat malam, saya Lolo. Lolo. Ajib. Cuy, salah satu ciri khas Lolo datang. Rambutnya potongannya cuy, kayak kupluk puncak. Amin. Keren banget cuy. Mantap. Berikutnya, ini komik terakhir. Freud, Freud sih bangga sama Bekasi. Proud. Bangga sama Bekasi. Baik, kita mau selanjutnya ya. Si pemilik peci merah, sama namanya Awe. Jadi kita ngomongin pendidikan anak ya. Ini pas banget bintang tamunya nih komiknya ada 2 ibu hamil. Tapi isinya bukan bayi, tabung gas. Jadi kalau ngomongin pendidikan anak, menurut gua intinya tuh ada pada orang tua, ya nggak? Pada orang tua. Jadi orang tua tuh nggak boleh terlalu kasar, tapi nggak boleh juga terlalu lembek. Gitu. Kayak kalau orang tua ini terlalu kasar sama anak, nanti anaknya tertekan, ya nggak? Kayak tetangga gua tuh, orang tuanya tuh kasar banget, mukanya geradakan, lupa diamplas, kasar banget itu. Itu ya. Mungkin dulu dibikinnya tuh pakai cetakan batako dia tuh ya. Jadi ada semen-semennya nempel gitu ya. Itu tuh. Terus kita nggak setuju juga kalau ada orang tua yang main pukul sama anaknya, ringan tangan. Itu gua nggak setuju. Karena orang tua yang ringan tangan tuh nggak enak. Kalau ada angin ntar ketiup-tiup gitu. Yang nggak enak kalau temennya datang, temennya Awe ya. Ayo masuk. Tapi terlalu kasar, terlalu keras nggak boleh, terlalu lembek juga nggak boleh, ya. Karena orang tua yang terlalu lembek nggak enak. Ntar kalau lagi dipijitin, benyek. Dipijitin 1 jam jadi adonan. Martabak telur akhirnya kan. Jadi martabak telur bapaknya tuh kasihan ya. Dan ngomongin masih berhubungan dengan inilah ya, anak ya. Kemarin ada kasus itu anak umur 13 tahun bawa mobil. Terus tabrakan di jalan tol ya. Gue sih tidak mau menyalahkan siapa-siapa karena gue juga tidak tahu detailnya ya. Cuman yang gue bingung nih anak 13 tahun udah bisa bawa mobil. Itu gue waktu umur 13 tahun tuh masih baru ngaji, baru ikro 3 gue tuh. Ini udah bisa bawa mobil. Itu gimana itu? Kecilnya diajarin apa? Kalau gue tuh waktu gue kecil diajarin sama bokap gue ya. Ini apel, ada gambar apel. Ini nanas, saya apel, nanas. Kalau dia mungkin beda ya. Ini persneling. Ini lampu sen. Mungkin beda ya. Itu loh aneh banget tuh. Terus tapi mungkin itu karena anak sekarang tuh emang beda sama zaman gue dulu ya. Zaman gue dulu tuh waktu gue masih kecil gue tuh mainan itu gambaran. Tahu kan lo yang diadu tuh. Biji karet. Ini kalau ada yang nggak tahu biji karet jadi gue punya biji nih. Terus gue manggil teman gue, "Bro, adu biji karet tuh." Ya teman gue ngambil bijinya. Waktu itu teman gue cuma punya 2 bijinya. Kita adu nih. Ini mbaknya yang kenapa geleng-geleng, ini biji karet beneran. Diadu, yang bijinya pecah dia menang. Kalah, yang menang yang nggak pecah gitu. Ngilu denger ya. Gitu ya. Kalau anak sekarang apa? Wah itu ponakan gue masih SD ya, masih SD mainnya udah apa?
Pas gue deketin, ternyata main biji karet juga. Ternyata ada gamenya, biji karet online. Disingkatnya bol. Terus juga kayak ponakan gue sekarang tuh ya, zaman dulu gue nontonnya apa? Film kartun ya kan. Sekarang ponakan gue masih aja nontonnya apa? DVD Korea. Iya, lu tahu tuh yang namanya tiga suku kata itu kan? Lee Min Ho, Chong Pyang Loy, Yoon Jong Pyo. Itu kan ya? Long Jae Jun. Badminton. Nah, itu. Pokoknya itulah tuh ya. Itu tuh namanya tiga itu pokoknya tuh ya. Gue zaman gue kecil mana kenal gue sama si Moy Yang Jun itu, gak kenal gue. Gue kenalnya Jin dan Jun. Selamat malam ya, Awe. Awe Septiansa. Baik, kalau begitu. Dan kita punya bintang tamu yang kita panggil. Dian. Oke. Aduh. Baik, Dian, nanti kamu jadi saksi sejarah yang nggak tercatat. Kita akan ngasih piala ini ke komik-komik yang akan ada di sini. Tapi sebelumnya, menurut Dian, komiknya udah berdiri belum? Oke, diri. Lu majuin dikit. Oke. Baik, Dian, cara megang Dian beda. Oke. Baik, terima kasih Dian. Dian, cuy. Kakak, mohon dengan sangat partisipasinya untuk menggunakan tangan yang masih ada untuk tepuk tangan bagi kakak-kakak yang suka sama kelompok A dan dengan kelompok A. Tapi A kecil dan A kecil A besar. Baik, kita berikutnya untuk kelompok A kecil, tepuk tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yes. Kemudian untuk kelompok yang sebelah kiri mengguncangkan panggung, kita minta tepuk tangannya. Nah, kalau begitu langsung saja kita kasih pemenangnya adalah, maaf Ben, kali ini kamu menang. Oke, mukanya ngeselin. Boleh tepuk tangan cinta? Oke, kita ketemu lagi di Battle of Comic minggu depan di setiap hari Selasa setiap minggunya ya. Jangan lupa selalu standby dan selalu setia dengan Battle of Comic karena Battle of Comic is baik. Kalau